Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya hari ini kita bisa beribadah kembali. Nah, hari ini kakak ditemani oleh Kak Martin, juga Kak Darwin. Adik-adik, sebelum kita puji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya, Engkau sudah menjagai kami, memberkati kami, melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang selalu baik, selalu baru. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, tapi kami mau memuji-Mu terlebih dulu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap hari seharusnya jadi harinya Tuhan ya, bukan hanya hari Minggu saja. Hari ini kita juga mau belajar, kalau setiap hari kita mau puji Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Dia baik. Yuk Kak, kita pujikan pujian ini. Tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian nanti dengeran ya, dengerin yang baik ya firmannya. Karena kita tahu adik-adik, firman itu meneguhkan hidup kita. Kita akan pujikan satu pujian ya sebelum kita dengarkan firman. Yuk Kak. Yesus, ku
Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami punya telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran. Dan mampukan kami untuk kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Bersyukur bisa boleh bertemu adik-adik semua secara online untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak akan mengajak kalian semua untuk bereksperimen seperti ilmuwan. Bahan-bahan untuk eksperimennya mudah dicari loh, dan bisa adik-adik coba di rumah masing-masing. Bahan yang diperlukan adalah air, betadin, dan vitamin C. Langsung saja, yuk kita mulai eksperimennya. Langkah pertama, adik-adik boleh menyiapkan gelas yang sudah terisi air penuh. Lalu, adik-adik boleh teteskan betadin ke dalam gelas sampai gelasnya berubah warna menjadi coklat gelap. Setelah itu, aduk larutan betadin ke dalam air sampai warnanya menjadi rata. Nah, ini dia yang paling ditunggu. Kita masukkan vitamin C-nya dan aduk-aduk deh. Lihat perubahan warnanya. Yang semula berwarna coklat gelap, kini menjadi bening kembali. Nah, itu dia eksperimen kita pada hari ini. Apa sih makna eksperimen yang tadi dijelaskan dengan firman Tuhan hari ini? Sebelum kakak bahas ini, yuk kita lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus bangkit. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita.
Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bahas eksperimen yang tadi dilakukan. Pada masih ingat kan? Air dalam gelas yang semula jernih ketika dicampur betadin menjadi gelap. Sama halnya dengan manusia dan dosa. Dosa membuat noda dalam hidup kita dan membuat hidup kita menjadi gelap. Lalu Tuhan Yesus lahir ke dunia dan ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sama seperti vitamin C yang masuk ke dalam air betadin tadi. Vitamin C itu membuat air jernih dan membuat air kembali bening, sama seperti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang membebaskan kita, manusia, dari dosa-dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya loh. Dia bangkit, dan kebangkitan ini memberikan sukacita dan pengharapan bagi manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi tanda bahwa kita telah dimenangkan dari dosa. Hidup kita tidak boleh sama lagi, harus hidup dengan lebih baik lagi dalam segala hal, baik dalam belajar, bermain, atau segala kegiatan. Semuanya dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Dan yang terakhir, sukacita dari kebangkitan Tuhan Yesus harus dirasakan oleh orang lain dengan cara mengasihi sesama kita supaya kasih Allah boleh nyata terwujud dalam hidup kita. Dan orang-orang di sekitar kita boleh lihat bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ingat, hanya Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran satu-satunya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ada kabar gembira nih. Kita akan kembali lagi beribadah di gereja. Datang ya, ibadah perdana kita ada di tanggal 5 Juni 2022, jam 9.30. See you, Tuhan memberkati.